Pembunuh misterius yang muncul di depan mereka ternyata adalah mantan petualang peringkat S. Dia dijuluki Zadu seorang mati. Di sini Nur dengan polosnya bertanya, apakah Zadu ini adalah orang yang meminta pengiriman kata itu? Lalu dia meminta maaf karena dia tidak tahu kalau kata itu adalah barang yang penting. Zadu tidak peduli dengan apa dan siapa yang mengacaukan pengiriman monster itu. Dia hanya punya urusan dengan Rollo saja. Jadi dia bergerak berdasarkan uang. Zadu langsung menyerang Rollo dengan pedang. Nur langsung bereaksi dan menangkis serangan itu. Zadu meminta Nur untuk menyerahkan Rollo dan berkata kalau mayatnya bisa dijadikan uang. Di sini Nur akhirnya sadar jika orang di depannya itu bukanlah orang yang baik. Dia menyerang lagi dan dia berkata kalau misinya adalah untuk membawa anak itu entah hidup ataupun mati. Zadu terus mengincar nyawa Rollo dengan kecepatan serangannya. Tetapi Nur masih bisa mengimbangi kecepatan itu dan terus menangkisnya. Sementara itu Lin tidak bisa mengikuti pertarungan Nur dan Zadu dengan matanya karena mereka berdua sangatlah cepat. Zadu sudah sadar jika Nur itu orang yang aneh. Dia terus menyerang dan Nur terus menangkis. Sekarang Zadu mulai fokus untuk melawan Nur dibanding membunuh Rollo. Di sini Nur sedikit kelelahan karena dia juga baru saja bertarung dengan katak beracun. Zadu mundur dan mengganti senjatanya karena senjata yang dia gunakan patah setelah beradu pedang dengan pedang hitam. Zadu mengandalkan kecepatannya untuk membunuh Nur. Sebaliknya Nur masih berpikir untuk melindungi Rollo dari orang ini. Ines menggunakan perisai sucinya untuk melindungi Lin dari efek pertarungan Nur dan Zadu. Lalu kita sedikit flashback tentang ingatan Ines tentang Zadu. Waktu itu Ines bertanya tentang dokumen kasus yang belum terpecahkan. Dia bertanya pada 6 instruktur tentang maksud kasus itu masih berlangsung, padahal targetnya dikatakan sudah mati. Jadi di sini Sik dan Dandak memberitahu Ines tentang Zadu seorang mati. Zadu sudah menjadi peringkat S sejak masih muda, tetapi dia juga menjadi buronan peringkat S yang lainnya. Gilbert tertarik dengan Zadu ini dan ingin mencoba memburunya. Para instruktur menghentikannya karena Zadu ini terlalu buruk dan tidak mau mengirim siapapun hanya untuk mati. Lagi pula mereka tidak merasa ada keuntungan jikapun mereka memburu Zadu dengan seluruh kekuatan mereka. Lalu Oken sedikit menceritakan tentang Zadu ini. Dia berkata kalau Zadu menguasai teknik kuno alkimia dwarf dan ketika dia berumur 13 tahun, dia mendapatkan julukan Dragon Slayer. Setelah itu dia terus menjadi lebih kuat dan menjadi puncak para petualang. Meskipun kisahnya seperti halnya pahlawan dongeng, dia belum tentu menggunakan kekuatannya itu untuk hal yang baik. Lalu Ines membaca tentang pembunuhan 36 anggota keluarga pedagang Sarenza yang dilakukan oleh Zadu ini. Lalu ada beberapa pendapat untuk menghapus lisensi petualang Zadu dari serikat petualang. Tetapi karena Zadu memiliki jasa yang besar pada serikat, akhirnya pendapat tentang Zadu menjadi terbelah dan kasus itu pun ditunda. Lalu Sik berkata, kalau Zadu bisa melakukan apapun asalkan ada uangnya. Sampai akhirnya Zadu menghancurkan satu negara dan membunuh seluruh anggota kerajaan di negeri itu. Dari sini orang-orang sadar jika Zadu tidak memiliki konsep baik ataupun jahat. Ketika buronan Zadu ditetapkan, banyak orang yang berniat memburunya, tapi hasilnya hanya tumpukan mayat dan harga buronan Zadu yang terus meningkat. Jadi alasan julukan Zadu seorang mati ini karena serikat memutuskan untuk menutup kasus itu dengan memberitahukan kalau Zadu sudah mati. Kita kembali ke pertarungan Nur dan Zadu. Zadu sangat bingung karena senjata Mithril ataupun senjata Ori Halcon miliknya selalu hancur setelah bertarung dengan Nur. Nur dengan polosnya bertanya apakah dia harus mengganti senjata-senjata itu karena kelihatan sangat berharga. Zadu benar-benar yakin kalau Nur itu orang yang aneh. Ditambah lagi orang aneh itu menggunakan pedang yang aneh pula. Akhirnya Zadu menggunakan senjata utamanya untuk bertarung. Satu pedang itu bisa terpecah menjadi banyak pedang dengan ukuran yang kecil.
Teknik sadu ini bernama Silver Cross. Nur menangkis senjata-senjata itu dengan tubuhnya untuk melindungi Rollo. Nur sadar kalau dia tidak bisa menangkis serangan senjata sebanyak itu. Saat itu Ines sadar kalau Nur sangatlah butuh bantuan. Tetapi dia tidak ingin membiarkan Lin sendirian tanpa penjagaan. Akhirnya Ines meminta izin pada Lin untuk pergi membantu Nur di pertarungan itu. Lalu Nur semakin terdesak dengan serangan-serangan pedang yang sangat banyak itu. Seketika Ines datang di saat yang tepat dan melindungi Nur dengan perisai sucinya. Di sini Ines sadar kalau misinya sekarang adalah melindungi tuannya. Karena itulah dia tidak bisa membiarkan Nur mati di sini. Ines menyerang balik dengan menggunakan perisai sucinya. Tetapi serangan itu tidak bisa mengejar kecepatan sadu yang seperti terlihat menari-nari di atas serangan Ines itu. Dari sini Ines berkata pada Nur kalau dia akan fokus bertahan dan Nur yang akan menyerang. Nur melihat pedang terbang itu dan teringat jika dulu dia pernah menyerang burung dengan yang lebih cepat dari pedang-pedang itu. Sampai akhirnya Nur memiliki ide untuk menyerang balik. Nur minta Ines untuk membuka perisai di depannya ketika dia memberikan aba-aba. Nur menggunakan peningkatan fisik ke tangannya dan dia melemparkan kuku katak beracun ke arah pedang terbang itu. Nur terus melemparkan kuku monster itu dan menghancurkan pedang-pedang itu. Lalu Sadu menyerang Ines dari belakang. Tapi Nur bereaksi dengan cepat dan menangkis serangan itu. Nur dengan santainya berkata kalau itu membuatnya terkejut. Laki-laki Nur minta maaf karena sudah merusak senjata Sadu. Sadu semakin tidak paham karena bertarung dengan orang aneh dengan pedang yang aneh. Akhirnya Sadu memilih untuk menyudahi pertarungan itu karena senjatanya juga sudah banyak yang rusak. Lalu dia mengatakan jika di ibu kota kerajaan Glace akan ada festival yang sangat besar. Ines bertanya apa maksud perkataan Sadu itu. Tetapi Sadu tidak menjawabnya dengan jelas dan dia mengucapkan selamat tinggal pada Nur. Tetapi laki-laki dia dibuat kaget karena Nur menjawabnya sampai jumpa juga. Sadu berhenti dan mengatakan jika di antara orang aneh yang dia temui selama ini, tampaknya Nur adalah yang paling gila di antara mereka semua. Sadu menggunakan teknik kabut dan menghilang dari sana. Setelah itu Lin menghampiri mereka dan sedikit penasaran dengan festival yang dikatakan Sadu tadi. Jadi Nur berkata pada Lin apakah mereka kembali saja ke ibu kota. Tetapi Rollo malah ketakutan mendengarnya. Dia berkata kalau mereka tidak boleh kembali. Rollo memberitahu kalau ibu kota akan didatangi monster yang terbesar dan sudah pasti kota itu akan musnah. Tetapi saat itu Nur masih tidak paham juga. Karena dia masih berpikir saat ini dia sedang melakukan perjalanan biasa. Lin meminta Ines untuk kembali ke ibu kota. Tetapi Ines sempat menolak. Namun Lin sepertinya tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Jika dia hanya ingin membiarkan Lin kabur dari ibu kota. Lin sadar jika pun sekarang dia kabur, di masa depan dia hanya akan mengalami nasib yang sama seperti para ras iblis seperti Rollo ini. Jadinya mereka memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Nur berkata pada Rollo apakah dia akan ikut atau tidak. Jika memang dia tidak mau ikut, maka lebih baik dia berpisah di sini saja. Tetapi Rollo sepertinya mau ikut bersama mereka bertiga. Karena yang Mbak Monster itu mungkin adalah teman-temannya. Di sini Lin berpikir kalau Nur pasti tersentuh dengan kisah Rollo yang mengharukan itu. Tetapi nyatanya Nur hanya berpikir untuk memakan katak beracun yang dia kalahkan tadi. Saat dalam perjalanan, Lin berpikir jika tugasnya sekarang sebagai putri kerajaan bukanlah melarikan diri. Tetapi dia harus membawa Nur yang tampak seperti pahlawan dongeng untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Sementara itu Rain mendapat laporan dari ksatria kerajaan tentang situasi di ibu kota sekarang ini. Tapi dia merasa akan ada yang datang lagi. Tapi masalahnya dia tidak tahu kapan dan dari mana monster itu akan datang. Sampai akhirnya Rain merasa ada yang aneh dengan langit di atas ibu kota. Lalu Rain menggunakan skill uncover dan ternyata ada naga yang dikirim ke ibu kota kerajaan itu. Naga itu adalah naga malapetaka. Kita sedikit flashback tentang masa kecil Nur ketika ayahnya masih hidup dulu. Waktu itu Nur sedang membaca tentang cerita naga yang jahat yang disebut naga iblis.
Sampai akhirnya ada petualang yang berhasil membunuh naga itu dan disebut sebagai pahlawan pembunuh naga. Nur sangat terkesan dengan cerita itu dan ingin menjadi pahlawan seperti itu juga. Tetapi ayahnya yang tertawa kecil dan bercanda dengan putranya itu. Kita kembali ke masa sekarang. Nur merasakan sesuatu dari arah ibu kota kerajaan. Lalu Lin kaget ketika melihat naga malapetaka yang ada di langit ibu kota. Rakyat di ibu kota kerajaan diselimuti ketakutan ketika melihat naga malapetaka yang ada di atas mereka. Rain sangat kebingungan dan berpikir, apakah kekaisaran tahu apa yang sudah mereka lepaskan? Dia berkata, apakah Deridas itu bodoh? Sudah melepaskan makhluk seperti itu hanya untuk perselisihan antar manusia. Naga malapetaka itu mengaum dan membuat seluruh ibu kota panik. Rain meminta kesatria di sampingnya untuk mengumpulkan semua orang dan segera pergi dari ibu kota. Dia minta kesatria untuk membawa semuanya dan jangan sampai ada satupun manusia yang tinggal di dalam ibu kota. Sementara itu, para instruktur masih terpencar ke berbagai tempat karena sedang melawan monster yang terus berdatangan. Lalu Gilbert yang masih ada di istana kerajaan meminta rajanya untuk segera pergi dari ibu kota. Tetapi raja minta Gilbert untuk pergi melindungi rakyat. Karena raja merasa kalau dia masih memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Di sisi lain, Lin sangat tahu dengan sifat ayahnya. Jadi dia sadar kalau ayahnya pasti memilih tinggal untuk menjadi perisai untuk melawan naga malapetaka itu. Jadi Lin berharap agar ayahnya lari saja karena dia yakin kalau ayahnya juga tidak akan mampu jika bertarung dengan makhluk yang mengerikan seperti itu. Tetapi di momen sedih itu, Nur malah dengan santainya berkata kalau dia baru saja pertama kali melihat naga. Di sini Lin sudah pesimis untuk kembali ke ibu kota dan membantu ayah dan juga kakaknya. Tetapi Nur berkata kalau sekarang mungkin masih sempat. Nur berpikir untuk menggunakan cara yang sama ketika melawan goblin waktu itu. Nur berpikir asalkan ada pedang itu maka tidak masalah. Lagi pula Nur berhutang pada ayah Lin dan juga para penduduk di kota itu. Kalau dia hanya membawa mereka kabur, Nur merasa kalau dia mungkin bisa melakukannya. Lin tampak serius dan mantap Nur dengan penuh semangat. Lalu kita beralih ke tempat Raja Claes yang sedikit mengingat negosiasinya dengan Deridas. Waktu itu Deridas benar-benar meremehkan Raja Claes dan menganggap kerajaan Claes hanyalah kerajaan kecil. Deridas ingin memanfaatkan kekuatan di dalam dungeon dan membentuk pasukan terkuat. Tetapi Raja Claes berbeda pendapat, karena dia tidak ingin memakai kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Raja Claes berjalan ke puncak istana dan sedikit mengingat ketika Lin waktu kecil dulu. Lalu dia memegang pedang besar dan siap bertarung dan setidaknya ingin mengambil satu mata naga itu. Sementara itu Nur sedikit kebingungan karena Ines dan Lin bekerja sama untuk mengempaskan Nur ke ibu kota kerajaan. Dia melihat Lin dan merapalkan banyak sihir dan merasa kalau ini berbeda dengan waktu itu. Akhirnya Nur langsung melesat setelah terkena sihir itu. Nur sempat hilang kesadaran, namun dia berhasil kembali sadar untuk menggunakan penguatan fisiknya. Sementara itu Raja Claes sudah bersiap untuk menahan serangan naga. Tapi Rain sadar kalau semburan naga itu adalah semburan yang memusnahkan benua ini ratusan tahun yang lalu. Raja Claes sadar kalau sepertinya naga itu tidak mau membiarkan dia melawan sedikit saja, karena naga itu langsung menggunakan serangan pamungkasnya. Tetapi Raja Claes setidaknya ingin melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Tapi Nur seketika sampai di sana dan menggunakan skill parinya ke arah naga itu. Akhirnya semburan naga itu mengarah ke langit dan naga itu juga jatuh ke tanah. Naga malapetaka tidak terima dengan keadaannya sekarang yang diselimuti debu. Dia melihat Nur dan menganggapnya sebagai makhluk kecil yang lemah. Naga itu mengaum di depan Nur dan menyerang Nur dengan hempasan ekornya. Tetapi naga itu kembali terhempas karena skill menakis milik Nur itu. Pertarungan Nur dan naga malapetaka itu disaksikan oleh semua instruktur dan warga kota yang sudah ada di luar benteng ibu kota. Nur sebenarnya cukup kaget dengan ukuran naga yang sangat besar. Tetapi dia malah masih terkesan dengan sihir Lin yang tadi hampir membuatnya mati. Jadi Nur tidak merasa takut ketika berhadapan dengan naga itu. Nur yakin kalau sekarang mungkin dia bisa melawan.
Sementara itu, Lin dan Ines sudah sampai di ibu kota. Lalu mereka dihadang oleh Goblin Emperor. Ines menggunakan perisai sucinya untuk melindungi Lin dan juga Rollo. Saat itu, Lin sadar jika Goblin itu ukurannya berbeda dengan yang dia lawan bersama gurunya waktu itu. Jadi dia berkata pada Ines jika tidak ada yang perlu ditakutkan, karena yang ada di depan mereka hanyalah Goblin. Akhirnya Ines paham dengan maksud Putri Lin ini, lalu mereka bertarung dengan para Goblin itu. Saat mereka terdesak, Rollo menggunakan kekuatannya untuk membuat para Goblin itu berhenti. Jadinya Lin langsung membekukan para Goblin itu dan Ines menggunakan perisai sucinya untuk membuat pedang suci. Dia dengan mudah mengalahkan para Goblin itu. Naga Malapetaka tidak terima melihat kondisinya sekarang ini. Dia tidak bisa memaafkan orang yang sudah melukai harga dirinya itu. Dia heran melihat kuku dan taringnya yang terluka saat bertarung dengan orang di depannya itu. Naga itu ingin menggunakan semburannya untuk menghancurkan Nur tanpa sisa. Saat semburan itu melesat ke arah Nur, tentu saja Nur menggunakan pari untuk menangkis serangan itu. Semua orang heran melihat Nur bisa menangkis semburan nafas naga. Naga Malapetaka semakin marah karena harga dirinya sudah seperti dihancurkan berkeping-keping. Karena naga adalah makhluk yang menjaga harga diri mereka, apalagi naga Malapetaka yang sudah yakin dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya naga itu sadar kalau yang lemah itu dirinya sendiri. Naga itu pun tunduk di depan Nur. Rollo paham maksud naga itu yang sepertinya sudah menyerah. Hal ini membuat semua orang menjadi hening. Nur teringat perkataan ayahnya dulu, tetapi dia merasa kalau dia tidak pantas menjadi pahlawan yang membunuh naga. Karena dia memilih untuk menaruh pedangnya setelah melihat naga itu menyerah di depannya.